Bidang sekalian, alhamdulillah kita sudah Ustaz kita sudah hadir di tengah kita. Mari kita buka kajian dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Abu Aslam, monggo kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Wabil khusus kepada sahibul bait, keluarga besar Al-Akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Hujan bagian dari nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin tertolak. Ada dua doa yang apabila seorang muslim berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya tidak tertolak, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika adzan, antara adzan dengan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak memohon, meminta kepada Allah. Karena permohonan saat itulah permohonan yang tidak tertolak.
Semoga doa-doa kita semuanya diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal-amal kebajikan yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, khususnya di bulan Sya'ban ini, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan tentang salah satu keistimewaan, keutamaan bulan Sya'ban. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait bulan Sya'ban, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amalan seorang hamba kepada Rabb semesta alam. Jadi bulan Sya'ban ini bulan pelaporan amal. Dan Bapak Ibu harus tahu, amalan kita dilaporkan oleh para malaikat pencatat amal kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah itu di 3 keadaan. Yang pertama, ada amalan itu yang dilaporkan kepada Allah setahun sekali, yaitu di bulan Sya'ban, di mana kita sedang berada di dalamnya. Dan yang kedua, sepekan 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Makanya Nabi ketika ditanya tentang puasa Senin Kamis, Nabi menjawab, fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dan yang ketiga, amalan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehari 2 kali, yaitu subuh dan asar, pergantian malaikat. Mudah-mudahan seluruh amal kebajikan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tanpa terasa dengan terbenamnya matahari tadi sore sebagai pertanda masuknya waktu maghrib, maka malam hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah. 22 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Februari 2025 Masehi. Kita belum beranjak ke tanggal 21 lantaran belum pukul 00. Oleh karena itu, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan sesaat lagi akan kita masuki. Berarti bulan Sya'ban tinggal tersisa kurang lebih antara 6 atau kurang 7 atau 8 hari lagi. Kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hal tersebut, materi kita pada malam hari ini, saya tidak melanjutkan pembahasan tentang mafatihur rizq, kunci-kunci rizki. Kita pending dulu materi itu, insya Allah ba'da Ramadan, ba'da Id, kita akan lanjutkan kembali materi tersebut. Semoga Allah pertemukan kita pada kajian-kajian berikutnya. Adapun hari ini, karena berdekatannya dengan Ramadan, materi malam hari ini kami angkat tema ke permukaan, berpuasa sesuai sunnah. Ramadan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan? Intinya seputar persiapan memasuki bulan Ramadan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah.
Sebelum kita masuk kepada materi inti, tentunya sebagai kata pengantar atau mukaddimah, saya ingin memberikan sedikit penekanan. Yang pertama ini masih mukaddimah dulu. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ulang. Ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua, yang disebut dengan syahadat Rasul, persaksian kita atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka dia wajib menjalankan konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ada banyak, beberapa. Kami sebutkan 2 saja, menghemat waktu. Yang pertama konsekuensinya, ketika seseorang itu mengucapkan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang pertama adalah ta'atuhu fima amara. Mentaatinya atas semua yang Nabi perintahkan. Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Sami'na wa ata'na. Itu konsekuensinya. Makanya Bapak Ibu, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah suratnya An-Nisa, saya bacakan aja ya. Surat nomor 4 ayatnya 80. An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad, maka sama dengan dia mentaati Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ayatnya tidak mengatakan mayyuti'illaha faqad ata'ar rasul. Barang siapa yang mentaati Allah, otomatis mentaati Rasul Muhammad. Enggak, ayatnya tidak mengatakan demikian. Justru ayatnya berkata, firman Allah Azza wa Jalla, mayyuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah. Otomatis dia taat kepada Allah. Berarti kuncinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya itu. Oleh karena itu, maka tentunya di bulan Ramadan, mari kita ikuti petunjuk Nabi, mentaati semua perintah beliau di bulan Ramadan. Sami'na wa ata'na. Bahkan di dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin, amin. Tapi belum titik, masih koma. Nabi melanjutkan, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Maka para sahabat pun bertanya. Jangankan kita Bapak Ibu, para sahabat aja bertanya, apa ada kira-kira orang yang enggan masuk surga? Apa ada orang gak punya keinginan masuk surga? Bapak Ibu tahu kata para sahabat? Ya Rasulullah, wa man ya'bah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Nabi menjawab, apa kata Nabi? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku masuk surga. Siapa yang membangkang, tidak mengikuti perintahku, itulah orang yang enggan. Berarti kalau begitu, ini menunjukkan wajib kita mengikuti, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda, "Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak menyukai cara hidupku, ibadahku, maka dia bukan umatku, dia bukan golonganku. Ini menunjukkan saklek sekali, berarti kita harus mentaati Nabi, terutama di bulan Ramadan. Apa saja yang Nabi ajarkan, maka nanti kita ikuti. Sekarang konsekuensi yang nomor 2 Bapak Ibu. Tadi kan nomor 1, mentaati yang beliau perintahkan. Yang nomor 2 adalah, lah ini yang paling penting. Apa yang nomor 2? An la yu'badallaha illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah. Anak ulang.
tidak beribadah kepada Allah illa kecuali bima syara'a, atas apa yang telah beliau syariatkan. Makanya orang itu kalau beribadah tidak boleh memakai dalil sing penting api, enggak. Tidak boleh orang itu beribadah, kan ini baik menurut saya. Tidak boleh orang itu beribadah mengikuti hawa nafsu. Maka beribadah harus ada SOP-nya. Dunia kerja saja kita kalau kerja ada SOP-nya. Ya, ada juklak, ada juknis, ada petunjuk pelaksana, ada petunjuk teknis. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan ibadah. Maka ikuti apa yang beliau syariatkan. Yang Nabi tidak ajarkan, maka tinggalkan. Kita terlalu buang energi di sana, sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi Nabi bersabda, ancamannya keras. Apa kata Nabi riwayat Muslim? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah yang aku tidak pernah mengamalkannya, maka dia amalan itu tertolak. Nabi yang mengatakan tertolak. Berarti kalau begitu ibadah harus mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukaddimah yang pertama. Dan yang terakhir sebelum kita masuk materi inti kita, yaitu tentang berpuasa sesuai sunnah, apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Ya, maka yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah hari ini tentunya kita harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Kenapa? Harap-harap cemas. Karena kita berharap semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Sebagaimana doa yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Beliau pernah berkata bahwasanya para ulama-ulama salaf terdahulu mereka selalu berdoa kepada Allah dengan 3 permohonan doa. Apa isinya? 1. Allahumma sallimna ila Ramadan. Yang kedua, wasallim lana Ramadan. Yang ketiga, watasallamhu minna mutaqabbalan. Kayaknya ini yang tadi yang dites tadi itu ya. Itu ya. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan kami sampai dengan bulan Ramadan. Pertemukan kami sampai ketemu Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sebab banyak orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar. Mereka harus berpulang kembali menghadap Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kita untuk selamanya. Baik. Oleh karena itu ini yang pertama. Yang kedua, wasallim lana Ramadan, dan berikan kami keselamatan, kesehatan ketika ada di bulan Ramadan. Ya. Dan yang ketiga, watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalan kami di bulan Ramadan tersebut. Oh, itu ya. Berarti mintanya 3 doa ini. Yang pertama minta ketemu dengan Ramadan, Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Yang kedua begitu masuk di bulan Ramadan diberi sehat, diberi keselamatan, gak diberi ujian sakit, gak diberi ujian balak musibah dan seterusnya. Yang ketiga minta agar seluruh ibadah kita yang wajib, yang sunnah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi ini turunnya hujan. Hujan ini adalah doa mustajab. Apalagi ini malam Jumat. Hari Jumat adalah hari mustajab untuk berdoa kepada Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus cemasnya kenapa? Cemasnya adalah jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Nanti bisa materi ini Bapak Ibu bisa dapatkan PDF-nya yang lengkap ya, yang lengkap. Ini disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, di mana disebutkan oleh sahabat Talha bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan ada 2 orang sahabat Nabi, 2 orang ini, 2 orang sahabat saling bersaudara. 2 orang ini hidup di zaman Nabi, 2 orang saling bersaudara. Salah satu di antara mereka rajin ibadah.
rajin ibadah. Yang satunya lagi yaitu tidak seperti yang saudaranya satunya, yaitu yang rajin ibadah. Ternyata salah satu dari dua orang ini, Bapak Ibu sekalian, pergi berperang untuk jihad fisabilillah dan ternyata tewas di medan peperangan. Berarti mati syahid. Bapak Ibu kan tahu, mati syahid ini kata Nabi, mati membela agama Allah di kancah peperangan. Itu mendapatkan 6 keutamaan. Dibebaskan azab kubur, dia bisa ngasih syafaat 70 orang keluarganya, dinikahkan dengan 72 bidadari, darahnya yang keluar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebanyak cucuran darahnya yang keluar. Masya Allah, banyak sekali keistimewaannya. Ternyata apa yang terjadi? Sahabat Tolha bin Abdullah radhiyallahu an bermimpi. Dalam mimpinya ternyata sebelum dia bermimpi, jadi saudaranya ini meninggal ketika perang, lalu setahun kemudian saudaranya yang satunya meninggal, menyusul saudaranya yang mati syahid tadi, mati jihad tadi, menyusul, tapi tidak mati perang, enggak, tidak matinya mati jihad, enggak. Ternyata sahabat Tolha bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Nabi, bermimpi orang yang meninggal lebih dahulu, yang mati syahid, itu ditempatkan di surga level bawah. Sedangkan yang mati setahun berikutnya itu di surga level paling atas. Sehingga beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa bisa demikian?" Maka Nabi berkata kepada Tolha bin Abdullah, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kau ini kok heran? Ada apa denganmu kok kau ini merasa heran? Maka Nabi SAW berkata kepada Tolha, "Alaisa qad makasa hadha ba'dahu sanatan?" Bukankah orang yang kedua, saudaranya yang mati setahun berikutnya, itu meninggal belakangan daripada saudaranya yang mati syahid tadi? Maka Tolha menjawab, bahkan para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, dia mati syahid, sedangkan saudaranya nggak mati syahid, mati belakangan, setahun setelahnya. Terus kemudian Nabi mengatakan, "Qala wa adraka Ramadan fasoma wa shalla kada wa kada min sajdatin fis sana." Bukankah saudaranya yang meninggal setahun setelahnya, meninggal yang terakhir itu, dia sempat ketemu Ramadan, lalu di bulan Ramadan dia sholat sunnah, taraweh, qiyamul lail, lalu dia puasa, dan dia melakukan berbagai macam amalan di bulan Ramadan? Sahabat menjawab, "Qalu bala." Iya wahai Rasulullah. Yang nomor 2 meninggal terakhir itu ketemu Ramadan dan menghabiskan waktunya untuk ibadah di bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi." Apa kata Nabi? Begitulah keadaan mereka berdua. Yang satu derajatnya ditinggikan daripada saudaranya yang pertama, yang mati syahid, lantaran saudaranya yang mati belakangan, dia sempat menemui Ramadan. Itulah nikmatnya orang ketemu dengan Ramadan. Ini hadisnya riwayat siapa Ustaz? Riwayat Ibnu Majah. Kitabnya ada di sana. Jilidnya kalau tidak salah jilid 3, warna hijau. Nanti bisa dicek. Nomornya 3185. 3185. Ceritanya ada di situ. Nikmatnya memasuki Ramadan. 3185. Nanti bisa dibaca sendiri. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita, ayo kita terus meminta kepada Allah, semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Karena apa? Karena umur yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita, belakangan ini banyak yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kematiannya secara tiba-tiba. Berarti mereka tidak diberikan kesempatan menikmati Ramadan di tahun ini. Berarti Ramadan tahun kemarin, itulah Ramadan yang terakhir untuk mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk materi inti kita, yaitu berpuasa sesuai sunnah. Namanya saja puasa, saum. Saum, puasa bagian dari ibadah, maka butuh ilmu. Butuh ilmu. Sebab orang beribadah tanpa ilmu, maka seperti Nasrani.
Orang Nasrani mereka beribadah nggak punya ilmu. Beda dengan Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Lah kita ya berilmu ya diamalkan. Makanya katanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, "Man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihi rasul." Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Siapa yang terpisah dari penuntun jalannya, maka ia akan tersesat. Dan tidak ada penuntun terbaik di muka bumi ini kecuali mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa. Ya. Oleh karena itu, mari kita tengok apa yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kita sudah masuk materi inti kita. Yang pertama yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan ini adalah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak akan memulai shaum. Beliau tidak akan pernah memulai puasa kecuali dengan melihat hilal. Ru'yatul hilal. Hilal. Nah, melihat hilal. Mana dalilnya? Saya bacakan aja ya, karena menghemat waktu. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Kecepatan enggak? Oh, kecepatan. Enggak ya? Enggak ya? Baik. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW tidak akan pernah memulai shaum. Beliau tidak akan pernah memulai puasa kecuali ru'yatul hilal, melihat hilal. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Bukhari, Sahih Bukhari ya. Saya bacakan nomor asli semua ini. Sahih Bukhari. Nomornya 1909. 1909. Bagaimana bunyinya? Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasi." Kata Nabi, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat hilal. Berarti menetapkan satu Ramadan dengan hilal. Lalu kemudian wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, beridul fitrilah, yaitu dengan melihat hilal. Berarti penetapan satu Syawal dengan hilal. Fa'in ghubbiya alaikum, apabila bulan itu, hilal itu tertutup oleh pandangan kalian, sekalipun untuk memaksimalkan melihat dengan memakai teropong untuk memaksimalkan, ternyata tidak terlihat. Metode yang Nabi terapkan nomor 2, fa'akmilu iddata Sya'bana salasin, maka genapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kalau disimpulkan, metodologi yang Nabi terapkan untuk menetapkan satu Ramadan dan satu Syawal, cuma 2 metodenya. Yang pertama lihat hilal, hilal nggak nampak, istiqmal. Istiqmal disempurnakan bulannya menjadi 30 hari. Makanya panjenengan nanti lihat Februari tanggal 28, hari Jumat, Jumat besok, Jumatnya lagi. Itu umurnya Sa'ban 29. Maka ulil amri kita akan menebar tim, baik yang di puncak gunung atau di beberapa titik di wilayah Nusantara ini, untuk melihat jika nanti mendung, hujan, gak terlihat, berarti Jumat malam Sabtu gak jadi terawih kita yang pertama. Kalau ulil amri menetapkan demikian loh ya. Baik, seperti itu ya. Berarti kalau begitu Sabtu malam Ahad terawih pertama. Karena Sa'bannya digenapkan 30. Karena umurnya Hijriah cuma 2. Kalau tidak 29 ya 30. Beda dengan Masehi, umurnya 4. Kadang 28 Februari seperti sekarang ini 28. Kadang 29 Februari tahun kabisat 4 tahun sekali. Kadang 30, kadang 31. Tapi jika nanti itu terlihat, maka terawih pertama Jumat malam Sabtu, sahur kita yang pertama 1 Maret, yaitu hari Sabtu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya mau tanya nih, kira-kira kita senang tidak kalau seluruh kaum muslimin di negeri kita ini puasa bareng, hari raya bareng?
Senang tentunya, ya. Dan itu nikmat yang luar biasa. Karena semuanya kompak, semuanya sama. Maka kalau kita pengen sama, maka yang punya otoritas untuk menetapkan ini adalah ulil amri. Kalau misalnya ulil amrinya, maaf, tanda kutip, bla 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 bla. Mungkin dirasa, tanda kutip, tanda kutip, dirasa rakyat. Kebijakannya tidak pro rakyat, itu urusan dia sama Allah. Urusan kita disuruh taat dalam kebaikan. Dia tidak memerintahkan kita maksiat. Lah kalau setiap kelompok itu punya tanggal sendiri-sendiri. Apalagi yang tahun yang lalu ada yang langsung telepon sama Allah. Ada nggak yang telepon? Ya, saya nggak tahu tahun ini chatting atau gimana, saya nggak tahu. Ya, belum lagi yang Naksabandia, Sulawesi, Goa, itu juga punya kalender sendiri. Ada lagi Jawa Tengah punya kalender sendiri, penetapannya pakai kalender Jawa. Wih, rame berarti. Ya, beda-beda. Oleh karena itu, maka sebaik-baiknya adalah dengan mengikuti ulil amri. Mudah-mudahan tahun ini sama. Mudah-mudahan tahun ini sama. Teman-teman kita di Muhammadiyah, alhamdulillah mereka sudah menetapkan lebih awal. Maka Jumat malam Sabtu itu tarawih pertama. Puasa yang pertama adalah yaitu hari Sabtunya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan yang lain sama. Mudah-mudahan ya. Kita tinggal nunggu nanti sidang isbat ulil amri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama ya, yang Nabi ajarkan. Nomor 2. Yang kedua, yaitu sesuai sunnah yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan adalah yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berniat puasa Ramadan sebelum fajar shadiq. Beliau berniat puasa Ramadan sebelum fajar shadiq, sebelum subuh, sebelum fajar shadiq. Ya, fajar kan ada dua Bapak Ibu, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Ya, nanti kita jelaskan nanti belakangan. Jadi Nabi berniat sebelum fajar shadiq. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam hadis Abu Dawud jilid 2. Nomor saya bacakan ya. Abu Dawud nomornya nomor 2454. 2454. Saya bacakan 2454 Abu Dawud. Begini bunyinya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr." 2454. Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar shadiq, maka tidak ada puasa untuknya. Berarti harus sebelum puasa wajib, harus sebelum subuh. Puasa wajib sebelum subuh. Ada yang tanya, boleh enggak Ustaz? Orang itu puasanya niat puasa sekali di awal Ramadan untuk sebulan. Boleh enggak? Boleh. Bahkan kata para alim ulama, kullu man alima anna ghadan min Ramadan wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Apa kata para ulama? Setiap orang yang tahu kalau besok itu puasa, tiap orang yang tahu kalau besok itu puasa, lalu dia pengen dalam hatinya berpuasa, punya keinginan untuk puasa, maka secara otomatis dia telah niat puasa. Otomatis. Niat itu pekerjaannya lisan. Niat itu pekerjaannya hati. Bukan pekerjaannya lisan. Niat itu pekerjaannya hati. Bukan pekerjaannya lisan. Sehingga tidak perlu talaffuz niat. Melafadzkan niat. Nggak perlu. Niat itu lintasannya hati. Orang Jawa bilang kereteke hati. Apa yang lewat di hati, yaitu niat. Ya, apalagi panjenengan malamnya terawih, otomatis panjenengan sudah berpikir besok sahur berarti puasa, itu sudah niat. Ya, jadi tidak perlu dilafadzkan nawaitu shoma ghadin. Ya, an adai fardi syahri, kan begitu ya? Tidak perlu. Nabi kita bukan musisi, sehingga tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dinyanyikan. Dan tidak ada melafadzkan niat seperti itu. Nggak perlu. Jadi saya ulang. Kalau Ramadan puasa wajib, niatnya sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunnah, niatnya bisa sewaktu-waktu. Boleh.
Di dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apakah kau punya makanan? Aisyah menjawab, dapurku kering, gak ada makanan. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu aku hari ini puasa. Berarti Nabi tanya makanan, berarti Nabi gak niat puasa. Karena jawabannya gak ada makanan, Nabi niatkan puasa. Ada gak suami seperti itu di sini? Kon dino iki masak opo? Aku gak enak awak, aku gak masak. Ya wis kalau begitu aku hari ini puasa. Ada kira-kira? Insya Allah suami di sini go food semua. Go food. Kon gak masak ya wis aku go food. Ya. Jawabannya bukan, gak ada jawabannya mungkin ya. Ya sudah kalau gitu hari ini aku saum. Masya Allah. Ya, seperti itu. Baik. Jadi berarti sewaktu-waktu boleh. Makanya panjenengan kalau mulai pagi belum tersentuh kopi, belum tersentuh air putih atau teh, tidak tersentuh sepotong dua potong roti, tidak tersentuh makanan. Tiba-tiba di siang hari perut Anda keroncongan. Lalu Anda merasa, oh iya mulai pagi saya tidak makan, tidak minum. Tapi ini sudah zuhur. Man wis tak niati poso pisan. Boleh. Boleh. Karena puasa apa? Sunnah. Kalau puasa wajib, gak disebut puasa hari itu, gak bisa. Harus sebelum, yaitu sebelum sahur atau sebelum fajar. Baik, kecuali wanita yang dia dari awal sudah niat puasa Ramadan untuk sebulan. Ternyata di pertengahan Ramadan dia terkena uzur syar'i, haid halangan. Maka ketika dia suci, dia harus memperbaharui niatnya untuk sisa hari yang tersisa. Nah, bisa dipahami ya. Jadi begitu suci besok mau puasa, niatnya diperbarui. Ya Allah, aku niat untuk puasa untuk sampai yaitu akhir Ramadan ya Allah. Memperbarui lagi. Karena dia terpotong terkena haid atau sakit. Baik. Ini yang nomor berapa tadi? 2. Yang nomor 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Wajib. Jelas. Puasa Ramadan itu wajib. Bahkan termasuk rukun Islam. Bapak Ibu. Rukun Islam nomor berapa? Ayo. Wis mulai diurut ya. Rukun Islam ada 5. 1 mulai. Ya. Gak usah diurut. Ya puasa itu rukun Islam nomor 4 setelah zakat. Sebelum haji. Ya, baik wajib kecuali Bapak Ibu. Sebelum saya sebutkan kecuali, mana dalilnya kalau puasa Ramadan wajib? Dalilnya insya Allah panjenengan sudah pada hafal. Minimal ayat itu familiar di telinga kita. Al-Baqarah 183 kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti wajib, kecuali. Nah ini yang tadi saya potong. Kecuali ada 10 orang mendapatkan dispensasi, keringanan, ruksa untuk tidak puasa. 10 orang. 10 orang tidak wajib puasa, tapi harus qadha atau berfidyah. Yang pertama, sakit menahun, sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakit berat, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Contohnya, banyak, kemo terus. Ya. Keluar masuk rumah sakit kemo terus, ini sakit berat ya. Termasuk kena GERD-nya akut misalnya, dimakani salah, gak dimakani salah. Kalau sudah kena GERD, ya, yang kayak kena lambung, wah ini kalau sudah seperti ini, maka dia qadha atau bayar fidyah. Baik, karena tidak diharapkan sembuhnya, penyakitnya penyakit menahun. Ustadz sakit gigi, tetap puasa. Tetap. Sakit hati, apalagi sakit hati, maka tetap puasa. Itu obatnya malah ibadah itu. Itu nomor 1, sakit berat. Yang kedua adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil. Apa kata Nabi? Rufi al-qalamu an salasatin. Pena itu diangkat. Maksudnya pena diangkat, tidak tertulis dosa. Siapa? 3 orang. Salah satunya adalah anak kecil yang belum balik. Tapi kalau mulai ditarbiyah, mulai kecil, dilatih untuk puasa, gak masalah. Semampu dia dulu. Andai kata dia mokel, gak masalah. Jadi dia tidak berdosa. Karena belum terkena kewajiban syariat puasa. Anak kecil, belum balik. Yang ketiga, hilang akal. Orang gila.
Dan masuk kategori hilang akal amnesia. Masuk amnesia pekon berat. Jadi dia sudah lupa saya ini tinggal di mana, padahal dia tinggal di rumahnya. Saya ini, kamu ini siapa, padahal itu anaknya. Yang seperti ini berat ini. Maka dia tidak wajib puasa. Ya, termasuk gila. Bagaimana orang gila bisa puasa? Lalu merawat dirinya saja tidak bisa. Maka dia tidak terkena dosa. Ya, seperti itu. Jadi kecuali gilanya musiman. Ramadan sampel. Idul Fitri waras. Ini gila-gilaan yang kayak gini. Gak ada gila yang kayak gini ya. Gak ada. Yang namanya gila ya sudah gila. Ya. Kalau ini cuma Ramadan atau Idul Fitri sembuh, ini perlu diselidiki. Itu nomor 3. Nomor 4, musafir. Musafir yang memberatkan. Berat. Perjalanan yang memberatkan. Tapi kalau safarnya itu naik mobilnya ber-AC, terus sampai di bandara naik pesawat, 1-2 jam nyampe Cengkareng, Jakarta, ya tetap puasa lah. Ini misalnya ke Jakarta, tol panjang, lewat darat. Wah ini berat, 11 jam ini, Bapak Ibu sekalian, 10-11 jam. Mungkin ada yang pernah coba. Ya, kalau saya sering, kalau jenguk putra saya ke Cianjur, yaitu Ciberung, Cipanas, mau arah ke Bogor, Puncak, itu 3 bulan sekali, tol panjang, 11 jam, ya, seperti itu pun non-stop, nggak pakai berhenti itu, ya, 11 jam, ya, lewat Bandung. Jadi itu safar berat ini, safar berat, termasuk umroh, safar berat. Saya pernah bawa jamaah umroh. Berangkat jam 9 pagi di T2 Juanda, T2. Berarti kalau take off-nya jam 9, otomatis jamaah itu harus di Bandara Juanda itu jam 5 pagi. Karena internasional 4 jam sebelumnya harus di bandara. Kalau domestik 2 jam sebelumnya. Ini luar negeri 4 jam. Berarti jam 5 dia di bandara. Berarti sahur langsung ke bandara. Berarti kan sudah nunggu lama. Sekarang dihitung, dari Surabaya langsung direct Madinah, 10 jam. Anda hitung aja, jam 9 berangkat ke jam 10, 1, jam 11, jam 12, jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jam 19.00, jam 7 malam nyampe Madinah. Tapi jam 7-nya Madinahnya dikurangi 4 jam. Di Madinah jam 3. Nambahi 4 jam lagi. Makanya puasa 16 jam. Karena kita kalau ke Saudi ngejar matahari. Matahari terbenam ke sana. Ke barat. Seperti itu. Jadi matahari terbenam kita kejar. Ya sudah. Ya. Iya. Matahari dikejar ya tambah lama. Ya. Makanya ini berat ya. Apalagi di Saudi kalau sudah Ramadan panasnya 47, maghribnya kadang setengah 7, jadi siangnya lebih panjang, malamnya pendek gitu. Isaknya jam 8 isak. Jadi malam sekali. Oleh karena itu maka berat, maka nggak apa-apa. Yang nomor 5, orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa, lansia, lanjut usia. Yang nomor 6, wanita haid. Nomor 7, wanita nifas, melahirkan. Nifas. Yang nomor 8, wanita hamil. Yang nomor 9, menyusui. Wanita menyusui. Saya stop dulu sampai 9, saya jelaskan. Ada seorang akhwat berkata kepada saya, Ustadz, tahun yang lalu saya hamil Ustadz, terus melahirkan, menyusui, ya, otomatis saya punya utang Ramadan, ya, lah tahun ini Ustadz hamil lagi, ya, itu, kayaknya tahun depan hamil lagi saya, Ustadz. Ada kira-kira yang kayak gini? Ada lah, ya, kejar target ini, ya, bisa seperti itu, ya, hamil menyusui, berarti kan utangnya banyak, lah terus kemudian ini dikodok atau bayar fidyah, tergantung, katanya para alim ulama, ini fatwanya ini. Kalau wanita hamil menyusui itu, dia lebih mengkhawatirkan dirinya. Dia tidak mengkhawatirkan anaknya. Ustadz saya hamil, saya menyusui. Saya kalau puasa saya tidak kuat. Insya Allah bayi saya tidak apa-apa. Berarti ibu lebih khawatir diri Anda. Anda tidak khawatir bayi Anda atau janin Anda. Tidak. Yang khawatir saya tok. Saya tidak khawatir bayi saya. Insya Allah bayi saya nggak apa-apa.
maka Anda kodok nggak bayar fidyah. Harus kodok nggak bayar fidyah. Yang nomor 2, wanita hamil menyusui mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, dua-duanya. Saya kalau puasa Ustadz hamil, lemes saya. Terus bayi saya kasihan, nggak dapat asupan ASI yang bagus karena saya puasa. Berarti ibu mengkhawatirkan Anda dan bayi Anda. Benar Ustadz. Maka Anda kodok, nggak bayar fidyah. Seperti orang nomor 1. Yang nomor 3 beda sendiri. Dia lebih mengkhawatirkan anaknya ketimbang dirinya. Saya Ustadz kalau puasa lagi hamil menyusui, insya Allah saya kuat Ustadz. Cuman kasihan anak saya. Berarti Anda khawatir sama anak. Anda tidak khawatir sama diri Anda. Saya tidak mengkhawatirkan diri saya. Insya Allah saya fine-fine saja. Hanya saya kepikiran anak saya. Maka Anda wajib kodok plus bayar fidyah. Kena dua-duanya. Nek ngono Ustaz, tak pilih sing nomor 1 ambek loro harus. Yang tahu kemampuan Anda, Allah. Orang di depan Anda bisa Anda bohong, tapi kemampuan Anda dalam isi hati Anda yang tahu Allah, gak bisa dibohong. Maka Anda harus kodok atau fidyah, itu pilihlah salah satu dari 3 itu. Anda terkena yang mana? Nah, gak bisa terus dipilih, bisa aku tak pilih nomor 1 daripada double sak bayar fidyah itu. Ya seperti itu, gak bisa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang nomor 10, kan ada 10 orang ya. Yang ke-10 orang kafir. Orang kafir, non-muslim, maka mereka tidak terkena beban syariat. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ya, apa ini yang Nabi ajarkan di bulan Ramadan? Nomor 4. Yang keempat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan. Sahur itu diakhirkan, jangan diawalkan. Karena ada orang itu kalau sahur ketika mau tidur, bisa aku tak sahur sekarang, nanti besok saya aku nggak pakai bangun, langsung sholat subuh. Nah ini tidak benar ini, sahur itu diakhirkan. Lah akhir itu jam berapa? Di zaman Nabi tidak ada jam Bapak Ibu. Ukurannya pakai ayat Al-Quran. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an tanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Berapa lama jaraknya sahurnya Nabi sama adzan subuh? Maka dijawab seperti orang membaca 50 ayat Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah yang di tengah-tengah, kita cari yang panjang-panjang sambil lihat waktu, itu ternyata butuh waktu kalau dibaca tartil 40 menit. Atau 30 menit. Ya setengah jam. Jadi kalau subuh jam 4 pagi, sahur yang benar setengah 4. Silakan ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga bangun lebih awal untuk menyiapkan menu santap sahur untuk suami dan anak-anak. Tapi jangan dikonsumsi dulu. Nunggu waktu yang tepat. Lah terus Ustaz, dilihatin aja. Nunggu waktu yang tepat. Ya. Diakhirkan. Ustadz katanya berhenti makan ketika imsak. Sampai dibalan-baleni. Imsak kurang 7 menit. Imsak kurang 5 menit. Imsak kurang 3. Memangnya kenapa dengan imsak? Apakah ada di dalam ayat Quran berhenti makan ketika imsak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada berhenti makan ketika fajar sodik. Sehingga imsak itu 10 menit. Jadi ada orang kalau sudah dengar kata-kata atau kalimat salatu wassalamu alaik, berhenti. Padahal eman itu masih ada 10 menit. Bisa dipakai makan, minum, kalau cukup hubungan intim suami istri. Kalau cukup. Kalau cukup. Ya. Baik. Jadi tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi yang afdal itu adalah yaitu diakhirkan. Sahur itu diakhirkan, bukan diawalkan. Baik. Itu yang nomor 4. Nomor 5. Sunnah Nabi di bulan Ramadan. Yang nomor 5, Rasulullah SAW makan sahur dengan tamar. Tamar itu kurma kering. Kurma kering. Jadi tolong Bapak Ibu disiapin kurma kering untuk sahur. Untuk berbukanya rutop kurma basah. Rutop ya mahal Ustadz karena tempatnya harus di freezer. Iya memang. Tapi itulah sunnah Nabi. Iya. Jadi tamar itu kurma kering. Cirinya kurma kering
Ya kulitnya kering, kadang-kadang kalau kita goyang kedengaran isinya, kalau kita belah kelihatan seratnya, seperti itu. Itu yang dimakan Nabi, kurma kering ketika sahur. Jadi bukan sukari, bukan. Ya, Ustadz ini tidak punya kurma rutop Ustadz. Ya, adanya itu Ustadz ajwa. Gimana? Gak apa-apa ajwa, boleh. Ajwa nggak masalah. Ustadz kalau tidak ada ajwa, itu gantinya aljuat ya apa? Ada ajwa. Gak ada ajwa. Mentang-mentang sama hitamnya aljuat. Ya. Mahal ya? Mahal sekarang. Mahal. Oh, itu mahal katanya ya. Mahal. Jual aja. Ya. Tapi bukan kurma itu. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kok tamar? Karena Nabi SAW bersabda, nikmat sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahur. Lihat kata-kata Nabi, sabda Nabi. Sebaik-baik makan sahur orang mukmin itu tamar, kurma kering. Sebaik-baik. Maka kita cari yang terbaik. Gitu ya. Seperti itu. Baik, itu nomor 5. Tidak ada jumlah hitungan, tidak ada. Semampunya saja. Adapun berbuka juga begitu. Harus makan yang manis-manis. Tidak ada. Itu hadis riwayat Facebook itu. Hadis riwayat WA itu. Tidak ada. Terus kemudian harus jumlahnya ganjil. Tidak ada. Tidak ada dalilnya. Jadi semampu kita. Mau 1, mau 2. Seperti itu. Yang penting hindari saja kurma-kurma yang diproduksi dari Iran. Hindari aja. Ya, dari Iran. Syiah. Ya, Iran. Ya, termasuk. Di antaranya adalah mejol. Oh, mejol. Ya, mejol ada 2 ya. Mejol yang warna merah, kotaknya merah, gede-gede itu. Nah, itu Yahudi, Israel. Tapi ada mejol Palestina, kotaknya warna kuning. Tulisannya Buy Palestine. Nah, itu bagus. Tapi memang tidak seenak yang merah itu memang. Cuman daripada kita ikut mendukung peranunya mereka, maka kalau kita mau boikot silakan, maka jangan disentuh. Ada lagi bagus, enak lagi, tapi dari Iran, Syiah, dari Iran, Barari, yaitu warnanya itu kecil-kecil, kurmanya hitam kayak ajwa. Ya Allah, kayak persis anggur, itu enaknya itu, tapi itu Iran, Syiah. Ojo dituku wis ya, yang lain aja. Masih banyak yang lain. Kenapa Ustaz sing enak-enak itu tuh kok? Ada kok banyak dari Saudi, dari Madinah yang berkelas banyak. Tunisia, enak Tunisia. Yang bertangkai atau yang basah, banyak, nggak apa-apa. Baik, intinya kurma kering. Itu untuk sahur. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu yang nomor 6. Yang ke-6, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai puasa sejak fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Mulai fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Fajar shadiq itu kapan Ustadz? Nah, fajar itu ada 2. Ada fajar kadib, ada fajar shadiq. Cirinya, fajar kadib itu cirinya langitnya masih hitam gelap pekat. Dan hitam gelap. Terus ada bayangan putih naik ke atas seperti ekor serigala. Saat itulah boleh makan, boleh minum, boleh hubungan intim suami istri, dan belum waktunya sholat subuh. Belum. Terus fajar berikutnya shadiq. Apa itu fajar shadiq cirinya? Langitnya hitamnya sudah tidak hitam pekat, agak sembur kemerahan. Ada sedikit, ada merahnya dikit. Lah itulah di saat itu berhenti makan, berhenti minum, tidak boleh hubungan intim suami istri, dan waktunya sholat subuh. Lah rata-rata subuh di negeri kita terlalu awal, masih fajar kadib sudah adzan. Saya kalau lihat, ya terpaut 7-8 menit. Saya kalau lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pengen tahu sih, saya naik di rooftop, paling lantai atas. Jadi langsung atap langit. Tak lihat pas subuh, tak tunggu sama saya. Begitu langit itu agak kemerahan, sembur, jadi tidak hitam, betul. Agak merah. Maka ternyata adzan. Lah ini yang betul. Ini yang tepat. Ya, seperti itu. Terus berbukanya ketika matahari Saya mau tanya, panjenengan berbuka patokannya adzan atau matahari?
Ikut anu, Mukminin. Kalau Amirul Mukminin adzan berarti. Iya. Jadwal waktu sholat wilayah Surabaya dan sekitarnya. Ya. Gitu. Saya mau tanya, ada nggak di Quran berbukalah saat mendengar adzan? Adzan itu untuk sholat. Sedangkan puasa ini pakai matahari. Nah, masalahnya karena kita tidak tinggal di puncak gunung, kita tidak tinggal di bibir pantai yang bisa mengetahui sunset matahari terbenam, maka patokannya boleh pakai adzan. Karena kita tinggal di perkotaan tertutup dengan gedung-gedung menjulang menjulang tinggi, maka nggak bisa kelihatan matahari terbenam. Yang kayak begini nggak masalah, pakai adzan. Kadang adzan pun beda-beda, betul atau tidak? Saya dengarkan di mana TVRI adzan. Saya bilang sama istri saya, ambilkan kurma. Loh, sudah waktunya? Iya, TVRI sudah adzan ini, sudah. Pintu saya terbuka, tetangga mondar-mandir. Depan rumah saya ada masjid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Loh Pak Ustadz kok sudah makan? Ya wis lah, TVRI sudah. Loh masjid belum, sampai cek. Ternyata muadzinnya minum es degan dulu. Ya, makan ote-ote dulu. Tawisi dulu. Marah-marah tetangga saya. Kurang ajar, kontak ente ini tiba bukan. Buka disian. Ya. Betul, ternyata begitu mau adzan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah gelek itu masuk di mic. Berarti wis buka hari ini. Ya, loh, itu ya. Itu makanya yang salah yang siapa ini kira-kira? Itu ya mic salah ya. Jadi patokannya matahari terbenam, tapi nggak apa-apa pakai patokan adzan boleh sah. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi kalau puasa mulai terbit fajar shadiq sampai matahari terbenam. Al-Baqarah 187. Nanti dibaca sendiri. Al-Baqarah 187. Di situ nanti dalilnya. Ya, lanjut nomor 7. Yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengguyurkan air di atas kepala untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga. Rasulullah pernah mengguyurkan air di atas kepala untuk mengusir rasa haus, dahaga, dan panasnya sengatan matahari. Gak apa-apa. Boleh Bapak Ibu, mandi bolak-balik boleh. Tidak batal, enggak. Anda nanti Ramadan jam 8 pagi masuk kamar mandi nyemplung kumkum. Keluar jam 4 sore. Insya Allah biru, insya Allah. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Asalkan air itu tidak masuk salah satu 3 lubang. Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Berarti kalau gitu Ustaz puasa renang. Ya silakan, tapi jangan sampai masuk salah satu 3 lubang. Karena kalau masuk, maka ini tentunya batal. Ya, nggak apa-apa. Bahkan panjenengan mudah-mudahan ditakdir bisa umrah Ramadan. Amin ya Allah. Itu ketika tawaf siang hari, untungnya lantainya Masjidil Haram itu dingin karena AC di bawah. Tapi atas kepala panas, matahari menyengat. Itu seluruh polisi, askar-askar di sana menyemprotkan air zam-zam yang cool, yang dingin. Cos. Itu dingin, enak. Dingin memang. Ada jamaah kita yang nakal, kepalanya diangkat ke atas. Makanya polisi di sana itu selalu bilang, memnu, haram, nggak boleh ya, nggak boleh. Apa kata jamaah kita? Ini begini Ustaz, di haram, ya. Padahal enak, ya batal. Seger padahal, ya batal lah, masuk ke dalam mulut. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi itu untuk mendinginkan, nggak apa-apa. Gak apa-apa, sering-sering dibasahi, gak masalah. Ya, kepala. Ya. Bahkan Bapak Ibu kalau pengen tahu, supaya rasa haus Anda hilang, lapar Anda jam berapa? Jam 1. Jam 1:30, apalagi TV sponsornya Stroop. Biasanya gitu ya. Stroop apa? Ya situlah, udah. Es ya. Belum lagi teman kita ngirim statusnya ini kadang-kadang itu makanan enak. Ya Allah, maka panjenengan tak kasih tips. Nggak apa-apa yang seperti ini boleh. Ambil tisu, sapu tangan, Anda semprot pakai parfum yang banyak, terus kemudian letakkan di hidung Anda hirup. Hilang hausnya. Hilang hausnya, hilang. Tips itu, tips. Boleh Ustaz, boleh.
Buktinya orang puasa pakai inhaler boleh loh. Yang nggak boleh itu rokokan, nggak boleh. Karena inhaler nggak masuk ke lambung, rokok masuk ke lambung. Itu rumusnya. Sama-sama menghirup. Bedanya kalau inhaler itu nggak masuk ke lambung, hanya di sini. Sedangkan rokok masuk ke lambung dia. Makanya batal. Injeksi nggak batal. Asalkan yang diinjeksi obat, termasuk infus. Selama bukan suplemen makanan, maka nggak batal. Selama itu obat nggak apa-apa. Termasuk orang kena asma. Obat yang disemprotkan ke mulut. Atau nebul. Nggak batal, nggak batal. Ustadz, donor darah nggak batal. Nabi pernah bekam kok. Puasa Ramadan Nabi pernah bekam. Berarti donor darah nggak masalah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Ustadz, ibu-ibu tanya, mencicipi makanan boleh Ustadz? Mencicipi makanan boleh, pakai lidah bagian ujung-ujung. Setelah itu ditumpahkan. Kalau ngunyah boleh, gigi depan. Jangan geraham. Ya batal kalau geraham. Ustadz kumur, Ustadz. Kumur air rawon. Saya jendong. Rawon tapi. Ya boleh apa tidak? Boleh tidak? Ada rasanya tidak? Berarti kalau gitu kumur, obat kumur, supaya gak bau mulut, obat, ada rasanya tidak? Min. Atau ya apapun mereknya. Ya. Ini sama dengan kumur sayur lodeh. Atau jangan asam. Ada rasanya, jangan. Tinggalkan, gak boleh. Ya, tinggalkan. Hindari saja, hindari. Ya. Baik, obat tetes mata, gak apa-apa. Gak apa-apa obat tetes mata. Baik. Kita lanjutkan. Makanya orang kalau wudhu, ketika dia kumur jangan melakukan istinsyak terlalu kuat. Karena orang kumur itu memasukkan air ke mulut sama ke hidung. Istinsyak. Terus mengeluarkannya dengan tangan kiri istinsyar. Kan gitu. Maka ketika puasa jangan terlalu kencang. Karena dikhawatirkan akan tertelan. THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Satu saluran. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 8, yang nomor 8. Yang nomor 8, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Nabi mengajarkan kita punya sikap dermawan. Oh sebentar, nomor 7 tadi belum tak kasih dalil ya? Yang mengguyurkan air tadi loh. Belum ya? Anda tulis yang tadi nyiram air di atas kepala, ngusir rasa dahaga. Maka itu dalilnya mundur dulu nomor 7. Ya, mengguyurkan air itu dalilnya Abu Dawud. Dalam Sunan Abu Dawud semuanya jilid 2 ini. Nomornya nomor 2365. Abu Dawud. Itu dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Ceritanya ada di situ ya. Terus sekarang yang nomor 8 tadi apa? Nomor 8. Rasulullah adalah orang yang dermawan. Dan akan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Sampai-sampai diibaratkan angin kencang yang berhembus. Gencar sodakonya. Jangan bakhil di bulan Ramadan. Jangan pelit. Ya, sodakonya ditingkatkan. Ya, dermawannya ditingkatkan. Disebutkan dalam hadis, ini dalilnya. Sahih Bukhari nomor 6. Sahih Bukhari nomor 6. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan akan tampak lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan, sampai diibaratkan angin kencang yang berhembus. Terus berikan sedekah kita yang terbaik. Nah, seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 9. Rasulullah SAW selalu bertadarus. Tadarus di bulan Ramadan. Tadarus. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya sama seperti tadi. Sahih Bukhari nomor 6. Karena itu ada kelanjutannya. Jadi intinya, saya belum baca sudah merinding. Sahih Bukhari nomor 6. Jadi setelah Ibnu Abbas mengatakan, Nabi itu orang yang paling dermawan. Lalu lanjutannya, Nabi setiap malam selalu berganti-gantian membaca Al-Quran dengan Jibril. Bayangkan, darusannya sama Jibril. Jibril baca, Nabi nyemak. Nabi baca, Jibril yang nyimak. Masya Allah. Itu maka kita disunahkan untuk baca Quran. Ustadz, baca Quran tadarusan itu Ramadan itu
dalam wujud ini bentuk asli. Asli, karena ini ini diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadarus Quran itu modelnya banyak. Yang paling utama baca Quran, yang paling utama di bulan Ramadan, yang paling utama adalah sendiri-sendiri. Baca sendiri-sendiri, itu paling utama. Jumhur sepakat, gak ada perbedaan. Yang kedua, caranya agak turun ke bawah. Ada yang baca, satu orang baca, yang lain hanya menyimak. Yang lain gak baca, hanya nyemak aja. Satu orang baca, yang lain menyimak. Hari ini berapa ayat misalnya. Hari ini misalnya 1 juz, dia tok yang baca, yang lain ikut nyemak. Selesai 1 juz, selesai. Seperti itu. Dan untuk yang ini, 4 imam mazhab, yang 3 sepakat sahih, boleh. 1 Imam Malik mengatakan doif atau bid'ah idaroh, bid'ah. Tapi 3 mazhab yang lain mengatakan Syafi'i, terus kemudian Hanafi, terus kemudian Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh, nggak apa-apa. Hanya Maliki yang mengatakan tidak. Baik. Derajat berikutnya yang ketiga, orang baca, yang lain nyemak, nanti gantian. 10 ayat. Ini ranking ketiga. Yang seperti ini. Maka yang seperti ini diperbolehkan oleh para ulama. Asalkan jangan pakai pengeras suara. Ya, baik, seperti itu. Terus kemudian, yang terakhir, yang keempat ini yang dilarang. Mengumpulkan banyak orang, 30 orang, baca bareng sama-sama, tiap orang 1 juz. Anda juz 1, Anda juz 2, juz 3, juz 4. Begitu sudah orang ke-30, juz 30. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, yang ini alif lam mim, yang ini wes. Sudah, seperti ini. Rame. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Baik. Makanya di bulan Ramadan, amalan yang harus ditingkatkan baca Quran. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu pengen tahu turunnya kapan Al-Quran itu? Quran itu turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun saat Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu dari Baitul Izz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, satu buku ini. Utuh, 30 juz. Itu satu mushaf. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu Ka'bah untuk penghuni langit pertama. Jadi tiap langit ada Ka'bahnya. Penghuni langit pertama Baitul Izzah. Penghuni langit ke-7 Baitul Ma'mur. Itu Ka'bah langit ke-7. Sedangkan di muka bumi Baitullah, Baitul Haram yang ada di Mekah, Ka'bah itu, Masjidil Haram. Jadi itu letaknya Ustaz. Disebutkan dalam tafsir Mukatsir, letaknya sejajar vertikal dengan Ka'bah yang ada di muka bumi. Lurus ke atas. Sampai ke-7. Itu semua ada Ka'bahnya. Sesuai dengan tingkatan langitnya. Yang kita ketahui informasinya hanya langit pertama sama langit ke-7. Langit pertama Baitul Izzah, langit ke-7 Baitul Ma'mur. Lah ini Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Langsung satu buku ini, komplit. Lah dari Baitul Izzah ke Rasulullah 23 tahun. Ada kejadian apa turun ayat, ada apa turun ayat. Prosesnya 2-3. Jadi turunnya blek. Itu Baitul Izzah, satu Al-Quran ini. Kapan itu? Lailatul Qadar. Makanya kalau ada sebagian kaum muslimin memperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan, itu nggak pas itu. Kenapa? Karena Al-Quran turun Lailatul Qadar itu 10 hari kedua atau ketiga. Tanggal 17 Ramadan itu 10 hari terakhir atau kedua. Dari mana asal usulnya 17 Ramadan diperingati nuzulul Quran? Ya kan? Jadi ini semuanya salah kaprah. Baik, kita lanjutkan. Mana dalilnya bahwasanya Nabi bertadarus Al-Quran? Tadi dalilnya Sahih Bukhari nomor 6 tadi. Kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Bapak Ibu kalau pengen tahu semangatnya dulu para ulama baca Al-Quran. Saya bacakan. Nanti di PDF ada semua ini. Ini disebutkan bahwasanya
Imam Qatadah tabi'in, Qatadah rahimahullah. Beliau berkata bahwasanya ini aja deh, ini aja. Musabbi bin Sa'id rahimahullah berkata, "Kana Muhammad bin Ismail yakhtimu fi Ramadhana fin nahari kulla yaumin khatmatan wa yaqumu ba'da tarawih kulla salasi layalin bi khatmatin." Artinya, Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad bin Ismail. Makanya punya kitab Sahih Bukhari itu. Nama aslinya Muhammad bin Ismail rahimahullah. Itu hatam Quran di bulan Ramadan. Kalau siang satu kali hatam. Siang toh. Kalau malam setelah terawih, setiap 3 malam sekali hatam. Kalau malam, 3 malam hatam. Kalau siang sekali. Wih. Ya. Berarti kalau begitu 30 kali siang itu kan Ramadan. Ya, malamnya 3 hari tambah 10. Kan gitu ya. 40 kali. Imam Bukhari, Imam Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris rahimahullah. Lahir di Gaza, Palestina. Yang konon katanya negeri kita mayoritas madhabnya Syafi'i. Satu-satunya imam madhab yang nasabnya ketemu sama kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Beda sama Hambali, Hanafi, sama Maliki. Imam Syafi'i ini ketemu nasabnya. Baik. Itu hatam Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam. Sehari 2 kali. Sahabat Nabi Utsman bin Affan merangkap menantu. Karena putrinya Nabi juga dinikahi oleh Utsman bin Affan. Jadi Nabi punya menantu bukan hanya Ali bin Abi Thalib. Utsman radhiyallahu anhu itu menantu Nabi. Hatam Quran di bulan Ramadan 30 kali. Bapak Ibu tahun yang lalu berapa kali hatam? Hah? Alhamdulillah berkali-kali ya, alhamdulillah. Ini semua kan tawaduk, nggak mau riak soalnya Ustaz. Masya Allah. Ya, saya nggak tahu berkali-kalinya ini 30 juz atau juz 30. Baik. Kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 10. Rasulullah SAW di bulan Ramadan sangat memperhatikan keluarga. Perhatikan keluarga. Buktinya apa? Buktinya Nabi sering mencium dan mencumbu istri-istrinya. Itu kalau di bulan Ramadan. Jadi Nabi kalau di bulan Ramadan istrinya itu bukan hanya dicium, dicumbu. Dicumbu itu bukan dijimak loh ya, beda. Ustadz meskipun ketika mencumbu istri keluar madhi, maaf ya ini ilmu bukan sesuatu yang tabu. Keluar madhi, nggak apa-apa, sah, nggak batal. Yang nggak boleh batal itu keluar mani. Itu batal. Sebab ada istri itu baru didekati suami, baru mau dipeluk, mau dipegang. Poso. Engkau maghrib, raweh. Poso. Lah terus aku nyekel sopo. Makanya pentingnya punya istri 2 itu ya kayak gini. Penting. Terus terang. 1 nggak bisa dipegang. Kok bisa nggak mau dipegang? 1-nya bisa. Itu loh. Iya. Gak apa-apa. Baru dideketi. Wes. Ojo aneh-aneh. Aneh nonton TV kono, nonton TV. Ya, nah, ya jangan. Nabi aja mencumbu. Nggak apa-apa. Mana dalilnya? Dalil riwayat Muslim. Pengakuannya Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Bayangkan, radhiyallahu anha. 2 istri Nabi mengakui Nabi mencumbu istri-istrinya dan Nabi sanggup menahan diri. Ya, Ustadz ini kira-kira umur berapa yang boleh kayak gini nih Ustadz? Ya ada batasannya enggak? Apa semua orang? Coba minta tolong Ustadz Samsul. Ini Ustadz Samsul Abu Dawud jilid 2 Ustadz. Abu Dawud jilid 2. Nomor 2387. 2387. Coba kita pengen tahu. 2387. Abu Dawud. Silakan. Dari belum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki tua bertanya tentang sikap mencumbu mesra istri saat siang hari Ramadan. Ya.
Ada di sini, 2387. Nah, Silakan, tafadhol Ustaz. Ayo. Dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki berusia tua Ya, tua ya. Terus bertanya kepada Nabi tentang sikap bermesraan dengan istri ya, bagi orang yang sedang berpuasa. bagaimana kata Nabi? Silakan. Nabi lalu memberi keringanan padanya. Ya apa, keringanan. Terus lanjut. Kemudian datang lagi seorang laki-laki berusia muda Masih muda usianya. Terus, yang menanyakan hal yang sama. nah ternyata, Namun ternyata Nabi melarangnya. terus kesimpulannya. Jadi yang diberi keringanan adalah orang tua, Terus, sedangkan yang dilarang adalah anak muda. oh, ini loh. Ustadz umur berapa tua itu Ustadz? Umur berapa? Nih tak kasih bocoran. Ya. Tua itu, umur itu dibagi-bagi. 15 tahun ke bawah itu disebut anak-anak. 15 sampai 25 remaja. 25 sampai 40 itu pemuda. 40 sampai 56 atau 57 dewasa. 57 ke atas tua. Berarti gratis. Berarti antum usia berapa? 65. Oh, tua. Boleh beliau rukhsah. Boleh. Tapi semangat anak muda ini. Mas. Oh ya. kalau pusat ke atas 70 Ustaz. Oh gitu. Bawah Wah, ini pembagian yang ini ya. Ini lebih dalam lagi pembagiannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya boleh, asalkan tetap menjaga. Saya mau tanya sama panjenengan. Kira-kira gimana? Namanya ilmu, harus dijawab. Bagaimana jika ada orang melakukan hubungan intim suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan lupa, di tengah-tengah baru ingat, astagfirullah. Saya tanya, ini batal atau tidak? Maka jawabannya adalah Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, jangan engkau hukum kami karena kekhilafan kami. Lupa itu dimaafkan. Berarti kalau gitu teruskan puasa. Itu nggak apa-apa. Iya, rezeki ya. Termasuk siang hari makan habis 2 piring, ingat astagfirullah, puasa, rezeki. Ternyata keseratan botol minum apa enggak? Ya enggak lah, ya batal puasanya. Salah dewe lali, ya seperti itu. Saya tanya lagi, namanya ilmu harus dijawab. Istri sudah menolak, Mas ini Ramadan, dosa besar. Ada dendanya Mas, memaksa. Istri dipaksa, lalu kemudian dijima dalam keadaan dipaksa. Itu yang kena kafarat denda suami atau suami istri. Suami aja. Maka yang terkena denda membebaskan budak karena nggak ada perbudakan, berarti puasa 2 bulan berturut-turut adalah suami. Kecuali jika di tengah-tengah istri ikut merasakan, kena misalnya. Kena dia. Karena dia menikmatinya. Nah itu kena dia. Baik, sudah. Terus kemudian pertanyaan berikutnya. Dalam sehari itu 3 kali jima. Maka dendanya berapa? Apakah dendanya itu 60 hari, bukan 60, 2 bulan, berarti 6 bulan. Kan 2 bulan sekali ya kan dendanya. 60 berarti 2 bulan dikali 3, berarti berapa? 2 bulan dikali 6 bulan, setengah tahun. Dendanya puasa setengah tahun atau cukup 2 bulan saja? Kenapa? Karena masih di hari yang sama. Kecuali besok diulangi lagi. Nah, baru. Bisa dipahami di sini? Baik, kita lanjutkan. Ya, sekarang yang nomor berapa? 11. Yang nomor 11, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak berdoa di bulan Ramadan. Banyak berdoa. Memperbanyak doa. Dalilnya di mana? Dalilnya di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nanti dibaca sendiri ya.
Jilid 2 ini, semuanya di jilid 2. Nomornya 1002, 1002, 1002. Jilid 2, nomor 1002. Memerintahkan kita memperbanyak doa di bulan Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'u fi kulli yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka setiap hari dan setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watan mustajabatan. Dan setiap muslim di bulan Ramadan, setiap hari dan setiap malam memiliki doa mustajab di bulan Ramadan. Doa mustajab. Dan Bapak Ibu kalau pengen tahu doa mustajab di bulan Ramadan, tak kasih satu aja bocoran, menjelang berbuka. Menjelang berbuka, last minute mau adzan maghrib, itu mustajab. Karena Nabi bersabda, salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, as-shaimu hina yuftir. Doanya orang yang berpuasa menjelang berbuka. Yang kedua, wal musafir. Doanya musafir. Yang ketiga, wal madlum. Doanya orang yang teraniaya. Tidak tertolak. Makanya tolong, kalau bisa, saya kalau lihat di Masjid Nabawi itu menjelang buka puasa, itu yang kita dengarkan itu sepi, masjid ini hening. Yang kita dengarkan cuma isakan tangis jamaah. Nangis, mereka doa, mereka tahu kalau ini waktu mustajab. Lah di negeri kita tidak, ngabuburit keliling, dalek keceput. Cari apa ini, kulineran. Ya, cari untuk takjil katanya. Takjil kok dicari. Takjil itu menyegerakan, bukan makanan takjil itu. Ayo takjil, ayo segerakan, boleh. Ya, lo takjilnya mana? Keliru. Ya, lo takjilnya mana? Seakan-akan takjil ini identik kolak, uti-uti, tahu isi, bukan. Takjil itu artinya segerakan. Jadi jangan salah ketika kita menyampaikan kata takjil. Ya, jadi intinya adalah ayo manfaatkan. Kita nggak tahu umur kita. Banyak berdoa, terutama menjelang berbuka. Jangan disibukkan dengan kuliner dan seterusnya. Ya, terus kemudian yang berikutnya nomor 12. Rasulullah SAW menyegerakan berbuka. Kalau buka disegerakan, kalau sahur diakhirkan, berbuka disegerakan. Ya, dalilnya di mana? Dalilnya disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 2 juga. Semuanya jilid 2. STWT, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 1074, 1074. Apa itu kata Nabi? La tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifitriha an-nujum. Umatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda-nunda waktunya berbuka sampai terbit bintang. Boleh, segerakan. Ya. Terus nomor 13, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi makan buka puasa, ngasih makan buka puasa, iftar. Apa kata Nabi? Dalam riwayat, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, STWT lagi, Sahih Targhib lagi. Nomornya 1078, 1078. Jilid 2 juga. Apa kata Nabi? Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihim. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Bapak Ibu jangan remehkan air mineral. Jangan yang botol seperti ini, yang cup, yang gelas. Isinya 148. Itu Anda kirim ke masjid, tiap orang ngambil satu-satu, Anda dapat pahala 48 orang yang berpuasa. Belum lagi kurmanya ini, belum lagi nasi bungkusnya, maka pahalanya besar, banyak. Ya, dan kalau bisa berikan yang terbaik untuk jamaah kita, ya, lauk pauknya yang terbaik, ya, seperti itu. Kalau bisa hari pertama nasi kabuli, hari kedua nasi mandi, hari ketiga nasi bukhori, hari keempat nasi biryani, hari kelima kambing guling. Itu kalau ada masjid kayak gitu seperti itu, insya Allah saya ke sana terus. Lah ini tidak, pendapat nasi bungkus mesti ketemu kadang-kadang tak anunya ini uti-uti. Ya Allah, apa itu? Apa tempe apa namanya? Tempe menjes. Ya Allah, kena angin ke kanan.
Lemes. Kalau dikasih kambing semangat terawih. Dikai terong. Wah. Lemes. Kasih kambing. Ikannya yang banyak, jangan sambelnya yang banyak. Ini kan nyiksa orang yang kayak begini. Itu supaya terawih imamnya bacaannya panjang, kuat. Itu ya. Bapak Ibu tahu kalau di Madinah, Mekah Madinah, kalau sudah buka puasa, Anda keluar hotel, sudah dijemput sama petugas. Mereka itu memuliakan kita. Mereka pakai rompi-rompi khusus. Utusannya orang-orang kaya milioner di Arab Saudi. Itu kita dijemput. Ya. Mana, bersama kami. Gak usah takut. Ada jamaah kita, Ustaz gonyang di Ustaz. Kabar menemui. Enak. Sampai enakan dia enakan. Loh temen tak Ustaz, wis salah. Betul, kita didudukkan, kita dikasih yogurt, kita dikasih zam-zam, kita dikasih kurma, kita dikasih buah-buahan, kita dikasih roti, plus kasih kopi kapulaga. Itu sekali kita minum sampai terawih, tetap bau mulut kita kapulaga. Ya Allah. Enaknya luar biasa. Ini tidak tahu isi. Ya tidak apa-apa semampunya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa semampunya. Ya, kopi kirasa plus buat tadi, nggak apa-apa. Ya, tafadhol. Ya, silakan. Ya, jadi kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 14. Nomor 14, Rasulullah SAW pernah berbuka bersama dengan para sahabat. Ternyata buka bersama itu sunnah Bapak Ibu. Bukber. Majelis taklim Manarul Ilmi nggak ngadakan bukber. Ada? Sekali? Ada ya? Biasanya kapan? Biasanya akhir? Pertengahan? Oh iya, baik. Atau seminggu sekali? Ya, jadi bukber itu ternyata itu sunnah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud nomor 3854. Jadi begini, orang yang kita ngasih makan, tolong Bapak Ibu kalau diundang bukber atau ke masjid dikasih bungkusan nasi kotak, maka doakan orang yang ngasih, termasuk orang yang mengirimkan nasi ini. Apalagi Anda diundang di Manarul Ilmi, di kediaman Ustadz Samsul ini misalnya, doakan yang ngasih makan kita. Apa doanya? Begini doanya. Memang betul doanya tidak ada Allahumma, tapi ini termasuk doa. Maka ini tolong dihafalkan ini. Ini tolong dihafalkan, penting ini. Doanya berbunyi, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Itu doa itu. Gak pakai Allahumma. Artinya, orang-orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian. Orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian. Dan malaikat pun bersolawat atas kalian. Begitu. Malaikat bersolawat. Bersolawat kepada siapa? Orang yang ngasih makan kita. Mulia. Orang ngasih makan buka puasa ini mulia. Dibacakan solawat oleh para malaikat. Masya Allah. Ya. Maka doakan ini kepada mereka supaya dia senang. Ya, seperti itu. Baik. Terus kemudian yang keberapa? 15. Rasulullah SAW kalau berbuka dengan rutobat, bentuknya jamak, rutob. Kalau tidak ada rutob baru tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering baru seteguk air. Sederhana ya Nabi ini ya. Ya Allah, Nabi loh kalau buka rutob. Kalau tidak ada rutob, kurma kering, tamar. Kalau tidak ada tamar, seteguk 2 teguk air, selesai. Kita kan enggak, es cendol, janggilan, es teh, kolak, iya, belewah, macam-macam. Es itu ada berapa macam? Belum lagi nanti roti, gorengan, macam-macam. Tapi begitu kena sebutir 2 butir kurma, segelas 2 gelas, seteguk 2 teguk air, sepotong 2 potong roti, selesai. Kemana keinginan yang menggebu-gebu itu? Itu adalah hawa nafsu. Maka jangan dituruti. Ya, seperti itu. Yang sederhana saja. Karena ada seorang suami itu barang cilik tadi gede. Iki bukopo iki kok ini. Nah, jangan. Ya, hargai. Tolong sampaikan ibu-ibu ke suami Anda kalau rewel. Misalnya cuma menunya sedikit, sampaikan. Mas, Rasulullah gak ono rutob tamar. Gak ono tamar, seteguk air. Itu. Mana dalilnya? Sampaikan ke suami, Mas, dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib 1077. STWT Mas 1077.
Gitu ya. Jadi jadikanlah berpuasa Bapak Ibu puasa yang berdalil. Ya. Sekarang nomor berapa? Nah, tinggal dikit lagi. Rasulullah SAW ketika berbuka membaca doa. Lah ini doa yang sahih. Dahabat doma'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya dahabat doma'u, telah hilang rasa dahaga haus. Ya, terus wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan, wa sabatal ajru, pahala telah ditetapkan insyaallah sesuai kehendak Allah. Berarti kalau lihat artinya, ini doa dibaca setelah berbuka atau sebelum? Dahabat doma'u, telah hilang rasa dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan. Berarti sesudah. Jadi sebelum berbuka itu cuman bismillah saja, tasmiyah. Bismillah, baru kurma dan seterusnya. Kurma didulukan ya, karena itu makanan barokah. Kata Nabi dalam riwayat Tirmidzi nomor 658, berbukalah kalian dengan kurma. Karena kurma itu buah barokah. Rumah itu kalau tidak ada kurma, kata Nabi, meskipun makrum kaya raya, rumah itu penuh dengan kemiskinan, kata Nabi. Tapi rumah meskipun itu miskin, ya kecil sederhana, tapi ada kurma, rumah itu penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Ya seperti itu. Maka kurma itu jangan ada di bulan Ramadan toh. Setiap saat tamu kita datang, tamu sugui kurma. Nggak usah kestengel, semprit, kurma dong. Meskipun dirasani tamu, ya sugane kurma dong. Sampaikan Tirmidzi 658. Tirmidzi, kitabnya ada di situ. Tirmidzi 658. Buah barokah. Bahkan Nabi mengatakan rumah tidak ada kurma, maka rumah itu penuh dengan kemiskinan. Bocor. Itu. Gak apa-apa, tidak usah ada semprit, ada kestengel, ada nastar, ada terakhir keceput, terakhir. Ya. Ya Allah. Kurma. Ya. Ini permen ada, ini ada mente, melinjo, semua ada. Mana kurma? Kurma buah barokah. Tirmidzi, nanti dibaca sendiri. 658 jilid 1, warna kuning kitabnya. Bapak Ibu sekalian, 658 ya, nanti dibaca sendiri. Kita lanjutkan. Jadi Nabi tidak berlebihan ketika berbuka. Jadi tadi doanya dahabat doma'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Terus kemudian yang berikutnya, Nabi memerintahkan kita sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Jadi ikuti sakwitirnya imam. Ikuti. Sakwitirnya imam, ikuti. Nabi memerintahkan kita sholat tarawih bersama imam sampai imam selesai. Mana dalilnya, pahalanya Bapak Ibu menggiurkan. Apa pahalanya? Riwayatnya Abu Dawud, nomornya 1375, 1375. Nabi bersabda, Innar rojula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai imam selesai, berarti sakwitirnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang beribadah semalam suntuk, semalaman ibadah. Tuh ya. Makanya kalau tidak ikut witirnya imam, maka dia kehilangan pahala ini. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, saya kalau sholat di Al-Akbar, Masjid Agung, itu sholatnya 2 kali Ustadz. Habis 8 rakaat, imamnya ganti Ustaz. Lah sing tak melo ini imam pertama atau imam kedua? Selama di situ masih ada sholat, ikut. Karena nggak masalah sholat 23, yang penting tumak nina. Jangan kemudian, tumak nina itu rukun soalnya. Tumak nina itu rukun. Maka kalau sholat kehilangan tumak nina tidak sah. Apalagi 23 rakaat 7 menit, insya Allah itu nggak tumak nina. Ya, 7 menit, bayangkan 23 rakaat, cepatnya minta ampun. Jangan. Silakan Anda 23 ikut sunnahnya Umar bin Khattab. Teman-teman kita, saudara kita di Muhammadiyah Al-Irsad Persis 11 rakaat, ikut Nabi. Karena Nabi tidak pernah lebih dari 11. Sama-sama sunnahnya, sama-sama sahih. Apalagi Nabi sebelum wafat, Nabi berkata, fa'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Selesai. Yang salah yang tidak terawih, dan yang salah yang terawihnya terlalu cepat. Tidak tumanina. Makanya Anda kalau masuk masjid, Anda belum baca rokok sudah itidal. Anda belum baca hamdan katsiran sudah mau sujud. Anda belum baca doa sujud sudah bangkit. Maka silakan Anda boleh mufarokoh. Apa mufarokoh? Lepas dari imam. Sholat sendiri. Pulang cari masjid yang lain. Boleh. Anda tidak dicap sebagai orang munafik. Tidak apa-apa. Karena Mu'adz bin Jabal pernah
dimarahi oleh Nabi. Dia jadi imam terlalu panjang, sedangkan makmumnya banyak yang bekerja, seharian letih. Ternyata sholat maghrib baca Al-Baqarah. Ya, Mu'adz bin Jabal. Maka orang ini sholat sendiri di belakang. Jadi dia lepas, gak ikut Mu'adz, sholat sendiri. Begitu orang ini selesai, Mu'adz langsung menuding, engkau munafik, orang ini munafik. Gak terima dia, lapor sama Nabi. Wahai Rasulullah, aku divonis munafik oleh Mu'adz. Panggil Mu'adz. Kenapa kau vonis orang ini? Karena dia tidak sholat berjamaah bersama imam. Bukankah itu orang munafik? Benar? Benar. Apa alasanmu tidak ikut imam? Karena bacaannya terlalu panjang. Kami ini kerja seharian capek. Itu. Sehingga langsung Nabi marah. Apa kata Nabi? Apakah engkau Mu'adz ingin menjadi tukang fitnah di dalam agama ini? Ingat lihat kondisi makmum, sesuaikan kondisi makmum. Berarti dalam hal ini Nabi tidak memarahi orang itu yang mufarroqoh gara-gara kelamaan. Lah ini kecepatan masalahnya, maka mufarroqoh. Gak apa-apa. Ya, cari masjid yang lainnya Baitul Ma'nina. Tarawih itu tarawih asal katanya tarwiha, santai. Ya, kalau di Mekah itu habis sholat 2 rakaat karena panjang-panjang kan, itu jamaah masih baca Quran, ada yang minum zam-zam, ada yang makan kurma, ada yang masih sisa buka itu roti masih dimakan sama yogurtnya, itu susu ya, yogurt itu dimakan, lalu kemudian bangkit lagi, Allahu Akbar, panjang lagi, nanti istirahat lagi, santai, makanya start 7:30 selesai 10:30, 3 jam, sholat dong. Ayo. Ya, itu kalau dilakukan di tempat kita, insya Allah makmumnya salah alamat ini salah. Terakhir. Ya, seperti itu ya, nggak apa-apa. Baik. Ya, ternyata dia menikati. Ternyata pindah masjid lain, imam itu juga. Imam, karena imam itu disewa juga di tempat lain, panjang lagi. Itu. Jadi di pon masjid yang lain, karena suaranya bagus. Iya, itu apes katanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi masih panjang ini Bapak Ibu sekalian. Terakhir, penutup, Nabi SAW pernah mandi besar, mandi junub setelah subuh. 18 ya, Nabi pernah mandi besar setelah subuh. Jadi malamnya jima, tidak langsung mandi. Mandinya adalah ketika subuh, Nabi kerinan. Berarti Nabi nggak sahur, kerinan. Bangun sudah masuk subuh, nggak apa-apa. Termasuk ibu-ibu misalnya nih, maaf, malam itu sudah suci dari haid. Ternyata Anda tidak mandi besar. Menurut Anda, wis engko mesisan sahur, mandi terus sholat subuh. Habis sahur, terus kemudian sholat subuh sekalian. Ternyata bangun adzan subuh kerinan. Langsung mandi besar, lanjutkan puasa Anda. Gak apa-apa, boleh. Yang gak boleh itu jimaknya setelah subuh. Tapi kalau sebelumnya, gak apa-apa. Mandinya sesudahnya, sah. Wallahu a'lam. Dan itu hadisnya adalah riwayat Muslim nomornya 1109. Wallahu a'lam wa bishawab. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini belum kita bahas zakat fitri. Zakat fitrah belum ya. Intinya zakat fitrah itu Bapak Ibu, zakat mengikuti badan ya. Jadi tidak usah bingung. Anda mudik kemanapun, misalnya Anda Ramadan tahun ini Idul Fitri, mudik ke misalnya mana? Banyuwangi misalnya. Pulang kampung, maka Anda zakat fitrahnya keluarkan di Banyuwangi. Zakat fitrah itu ngikuti badan. Badan Anda ada di mana, di situ Anda keluarkan. Beda sama zakat mal. Zakat mal itu mengikuti di mana harta Anda tanam. Anda buka rekening deposito itu di mana, ya di wilayah itu Anda keluarkan. Kalau zakat fitrah ngikuti badan. Jadi bagi jamaah yang umroh Ramadan sampai Idul Fitri di sana, berarti zakat fitrahnya dikeluarkan di mana? Arab Saudi. Sana. Memang ada seperti itu. Dan Bapak Ibu tetap semangat, jangan lesu, jangan loyo. Sebentar. Jangan lesu, jangan loyo. Ya, kenapa? Karena Nabi seumur hidup puasa Ramadan 9 kali. Seumur hidup 9 kali. Jadi tinggal dikurangi aja. Nabi wafat usia 63. Dikurangi 9. Berarti umur 54 tahun itulah puasa Nabi yang pertama kali. Puasa Ramadan. Dan ternyata 9 kali puasa ini, 9 tahun, yang 6 kali perang semuanya. Ramadan 2 Hijriah, perang Badar. Fathul Mekah menguasai kota Mekah, Ramadan 8 Hijriah. Nabi wafat 11 Hijriah. Bahkan, mohon maaf ini, Palestina dikuasai Ramadan 15 Hijriah. Dan seterusnya.
Berarti bahkan Indonesia merdeka 17 Agustus diproklamirkan Ramadan. Andalus, Sevilla, Toledo, Spanyol dikuasai Ramadan 93 Hijriah. Berarti Ramadan ini bulan jihad, bulan semangat. Bukan bulan tidur-tiduran, berloyo-loyo. Terus pakai dalil tidurnya orang puasa itu. Ada, itu dalil dari mana itu? Iya. Itu asli made in Indonesia itu. Made in. Tidak ada lagi made in. Iya. Ya, jadi tidak ada yang seperti ini ya. Makanya ayo tingkatkan Ramadan kita untuk beribadah, jangan bersantai-santai. Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita. Setelah itu kita tidak diberikan kesempatan menikmati Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Baik, demikian silakan. Kita dengan teman-teman ada yang tinggal di Kaliangat, ada di Banjar, ada yang di pokoknya se-Indonesia itu berteman itu kira-kira ada 14 orang itu Beda-beda. ngaji One day one juice. khatam atau khatam itu apa jadi tiap juz seminggu khatam terus diputar lagi itu apa boleh Ustaz? Oh, baik. One day one juice. Apakah boleh bergantian seminggu hatam, beberapa teman, dikeroyok beberapa teman. Maka sah-sah saja, tetapi ada tetapinya. Jangan kalau nanti sampai terakhir 30 juz, jangan Anda mengatakan hatam Quran. Anda belum hatam. Karena Anda tidak membaca awal sampai akhir. Al-Fatihah sampai An-Nas. Anda cuma kebagian berapa ayat nanti giliran. Maka ini tidak masuk kategori apa ini hatam. Tapi kalau Anda kepingin memperlancar bacaan, rame-rame baca supaya dapat pahala, nggak masalah. Boleh, tidak dilarang. Tapi bukan hatam Quran itu namanya. Bukan. Anda harus punya bacaan sendiri pribadi. Yang urut mulai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai terakhir An-Nas. Urut terus. Lah itu namanya hatam. Tapi kalau dikeroyok beberapa orang, lah itu ya namanya tadarus, nggak masalah. Dapat pahala juga. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Terakhir Ibu, silakan. Silakan Bu Haji, silakan. Puasa. Ibu menyusui. Oh Masya Allah, barakallahu fiki. Terus, apakah qadha atau bayar fidyah? Tolong ditanyakan sama beliau, putrinya. Nak, kamu lebih berat mana? Khawatir dirimu atau dirimu dan bayimu atau bayimu aja? Kamu kalau puasa kuat enggak? Aku enggak kuat mah. Kalau misalnya bayimu kuat, bayiku juga kasihan, berarti dirimu dan bayimu. Berarti qadha itu ya. Terus kalau misalnya enggak mah, kalau aku kuat mah insya Allah kuat. Cuman aku kasihan bayiku mah. Berarti kalau bayimu, kamu bayar double nak ya. Ya qadha, ya bayar fidyah. Nah gitu. Lah ditanyakan kepada putrinya. Insya Allah belum. Ya. Oh, aturan fidyah bayarnya, Ramadan harus selesai dulu. Iya, jangan belum masuk Ramadan, kita sudah bayangin kita tidak puasa bayar fidyah. Anas bin Malik masa tuanya, full Ramadan gak puasa karena tua. Begitu Idul Fitri langsung dihitung 30 hari berarti 30 orang fakir miskin. Itu sehari sekali makan, sehari bukan 3 kali makan, sekali makan. Jadi dikeluarkannya setelah Ramadan. Jadi kita belum jalani Ramadan sudah dikeluarkan fidyahnya. Jangan. Maka harus dijalani dulu Ramadan ini. Jadi Ramadannya sudah dilewati baru bayar fidyah. Begitu Pak. Bukan. Jadi nanti aja. Sekalian terakhir, kalau memang sebulan ini nggak puasa, nanti dihitung, nanti diberikannya, yaitu pada saat setelah Idul Fitri. Diberikan fakir miskin. Nah, caranya jangan berupa uang. Ini harus berupa makanan. Jangan. Anda boleh ngutus catering, ya misalnya 30 orang, 30 hari kan berarti 30 orang. Maka caranya adalah, Bu, ini pergi ke catering, tolong masakan untuk 30 orang. Sekali makan, berikan kepada mereka. Selesai. Boleh. Atau misalnya satu orang dikasih jatah untuk 30 orang. Semuanya dikasihkan makan itu. Nggak apa-apa juga. Boleh.
Atau misalnya cara terakhir tiap hari ngasih makan satu orang, besok orang lain satu orang, besok orang lain satu orang. Atau cara yang pertama tadi, sebulan kan 30 hari Ramadan, maka dikumpulkan 30 orang langsung dikasih makan, sekali makan selesai, tidak punya utang. Jadi tidak punya tanggungan besok ngasih makan lagi, besok ngasih makan lagi. Boleh seperti itu, boleh. Oh, mengkodok puasa. Tidak ada aturan. Selama ibunya itu mampu untuk mengkodok, maka boleh mengkodok. Tidak harus anak itu sampai usia masa disapi atau apa. Tidak, bebas. Tergantung mamanya, ibunya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Mudah-mudahan, putra apa putri? Putra. Mudah-mudahan jadi putra yang soleh. Ya, baik. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Sama sekalian, sudah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu dengan guru kita Ustaz Abu Aslam pada nanti kajian setelah Idul Fitri ya. Jadi kita nanti rehat selama bulan Ramadan. Oke. Selanjutnya silakan dinikmati kue yang sudah dihidangkan. Itu ada sumbangan kue dari ibu-ibu jamaah ya, apem ya, apem itu apem biasanya digunakan tuh orang Jawa tuh ya, untuk mohon ampun Afum. sebelum Ramadan. Tapi jangan demikian ya, kita nikmati aja ya, monggo silakan.